Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi tadi aku keluar beli kangkung. Tuh, aku belanja dikit sih. Oh, jarang-jarang aku udah lama nggak makan roti ini. 5.000, lihat deh. Ini 5.000 ya. Mana tuh? Ini 5.000 tuh. Tuh 5.000 kan coklat. Ini ada yang setengahnya itu 2.500, ini 5.000 penuh padat seperti biasa. Aku nggak belanja bulanan lagi kayaknya bulan ini. Jadi belanja bulannya sedikit-sedikit ya. Ini kan yang bulanan nih biasanya nih. Keperluan bulanan, gula setengah kilo sama ini kopi. Ini enggak sih mingguan kalau yang ini. Itu beras ini bisa untuk berapa ya, seminggu 2 mingguan lah, 2 kilo tuh. Masih ada beras, jadi ini penunjangnya. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Saya lagi rencananya mau bikin lotek aja lah ini ya, karena kalau dibikin keredok kan harus yang mentah, nggak ada, cuman adanya ini. Jangan macem-macem deh kalau yang nggak ada. Ini aku sengaja banget ya, ini kan masih basah, saya taruh di sini, terus ada banyak air di sini. Tuh air tuh air. Supaya ini bisa ngepel cuy. Supaya ngepel. Oke, kita beralih ke sini. Lihat deh bumbunya. Saya pengen bikin lotek kayaknya. Kan kalau karedok harus bumbu mentah. Saya nggak ada bumbu mentah. Ininya cuman pakai kangkung aja. Jadi ini saya lupa lagi kalau lotek itu pakai ini nggak sih, kencur. Ini kencur ya, sedikit. Termasuk banyak sih segini. Garam, gula merah, kacang, terus ini cabe. Cabenya 3 jatahnya. Bener nggak ini? Oke, kita ulek aja. Kayaknya kalau kurang apa-apa nanti saya tambahin lagi. Saya belum lihat di resep lagi. Biasanya saya suka lupa antara karedok dengan lotek ya. Kalau nggak salah nggak pakai kencur deh lotek itu. Karedok itu dipakai kencur sama bawang putih kalau nggak salah. Ini bawang putih ya dikasih ya, walau alam. Kasih bawang putih. Cuman direbus aja sih. Jadi buat lotek ya. Wow. Akhirnya aku tambahin bawang putih. Ini kayaknya keredok deh resepnya ini. Nggak apa-apa deh ya, yang penting bahagia, yang penting enak itu sih. Hampir lupa terasi guys, terasi sedikit aja ya, terasinya jangan banyak-banyak, sebentar, setengah aja. Tambahin biar enak. Lagi goreng ikan lele guys. Tadi ditambahin air ya, baru ingat ini ada asem, bisa ditambahin asem dikit aja. Ini asam juga tanpa biji, jadi nggak terlalu banyak ya. Oke, dikit. Enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Air biasa ya tadi. Ini udah mateng, udah jadi juga sambalnya. Kita cobain lah, nggak sabar lagi goreng ikan belum mateng. Nasi udah siap, udah ready. Tambahin ke sini cocolan. Oh my god, enak nggak ini? Belum dicobain sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kayak bumbu ketoprak guys. Karena ada bawang putihnya kali ya. Kalau kalian kurang manis, ini kayaknya aku agak suka manis, jadi kayak kurang manis gitu. Gurih manis, nanti kayak ketoprak banget ini jadinya. Enak. Tambah gula Ini menu paginya, roti, kopi, nasi. Wow, lihat deh. Ikan lele sama ini namanya? Kangkung rebus. Ini bumbu ya gitulah, pecel atau bumbu lotek ya. Ini ciri-ciri baru belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan menu lengkap ya. Kenapa saya bilang ciri-ciri ini baru beres belanja? Ya karena lengkap cuy. Kalau udah hitungan hari, besoknya mulai berkurang stok. Cuman makan ini doang, sama nasi atau sambal sama apa. Udah pokoknya ada sambal, lauk apapun indah jadinya. Yang kedua, bukan hanya karena belanja, karena konten. Kalau konten biasa-biasa aja kan rasanya gimana gitu loh. Jadi nah ini seperti biasa. Ini kalau nggak ada juga nggak apa-apa kalau budgetnya minim. Dan ini apalagi saya jarang-jarang kita turunin supaya tidak memberatkan
timbangan di akhirat. Ini juga diturunin terlalu berat. Dan nanti kita fokus di nasi sama lauk, itu pun diturunin ya. Ini sengaja saya ke atasin biar kelihatan, tapi ini dikebawahin. Aduh, ada airnya lagi ya, sengaja saya netes-netes gitu, dibiarin. Saya paling lauk ini masih ada lauk yang udah jadi itu, lelenya ada 5, 13.000, murah banget kan, ke 13.000 ada 5 isinya. Kalau kalian pengen makan mewah tidak harus mahal, ya itu lele digoreng sama ini, sama apa, garam doang aku juga, jadi nggak macem-macem. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Aku dengan temen lagi ngebahas tentang kita belajar dari orang luar, dari drama-drama gitu. Kalau temen lagi nonton drama Korea, kalau saya lagi nonton drama Cina. Dan aku bilang, aku kalau udah suka satu tokoh, satu artis, ya itu doang. Kebetulan yang aku suka artis ya, artis Chinese gitu, orangnya lucu. Aduh, harus mundur lagi. Orangnya lucu. Dan biasanya kita telusuri kepribadiannya sehari-harinya gimana, ya enggak? Teman juga begitu. Dia tipikal tegas sih kalau aku lihat, dan sesuai dengan karakternya yang tegas. Kalau aku kan cenderung kayak yang kayak saya bilang, kalau aku cenderung kayak ke lebih senang yang lovely itu apa ya, penyayang gitu loh. Ya lanjut, tadi sebenarnya sempat mati. Jadi kalau aku lagi suka yang cewek itu karena dia main di drama komedi romantis, sebenarnya tentang kebaikan juga sih, tentang justice juga, cuman ya lucu aja gitu. Dan ceweknya ini gak neko-neko orangnya. Kalau temen lagi seneng yang Korea, laki-laki yang kaitannya dengan keadilan, karena memang sesuai dengan karakternya ya. Kalau aku lagi pengen nyantui gitu, senang banget, lucu ceweknya itu. Dan biasanya kan terkait dengan kepribadiannya juga sehari-hari ya, kalau kita suka sama seseorang itu. Nah, cewek ini juga kalau saya pelajari, oh dia tipikal yang nggak neko-neko sih sebenarnya orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih muda. Aku dan teman juga belajar bagaimana mereka bekerja keras ya, mengelola konsep hidup, menjalani hidup. Kita belajar dari mereka yang positif ya, yang positif. Bismillahirrahmanirrahim. Keren lah pokoknya, kita banyak belajar dari mereka juga. Sambil makan, aku dari tadi di WA dibalas WA aku, balas-balasan dengan teman lagi bikin video. Kadang-kadang aku ngerasa, oh waduh, takutnya dia nunggu-nunggu atau gimana, merasa diabaikan. Kalau kata drama Cina itu atau drama itu, Anda terlalu memikirkannya. Dan aku belajar untuk tidak terlalu seperti itu. Jadi kita realistis, logis, itu juga perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, cocok ya sambal kacang sama ikan lele goreng. Cuman kasih garam enak loh, ikan lele gurih soalnya. Tipe ikan lele itu gurih. Kalian belum pernah nyoba, aduh sayang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau udah suka satu artis agak susah nonton yang lain ya, jadi beda rasanya ketika saya nonton yang lain gitu. Apapun yang dimainkan sama artis yang aku suka selalu menyenangkan menurut aku. Agak susah. Tapi biasanya saya kan sebelumnya suka artis Korea ya, kasus itu yang sering direndahkan gitu, aku jadi mikir ngapain juga gitu ya kita gimana ke mereka. Ya sama aja sih sebenarnya kalau kita ngeliat-liat juga ya. Tapi
sisi lain juga aku lihat artis yang aku ikuti itu udah dewasa, beda dengan yang dulu yang kalau main tuh nggak gimana-gimana, orangnya terjaga gitu. Nah ini pun yang sekarang ini pun kan mungkin karena usianya masih muda, jadi nggak gimana-gimana mainnya itu, masih ngejaga lah orangnya, masih bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau udah main beberapa kali drama agak berubah juga ya, karena terkait usia dia udah mulai dewasa yang kayak juga gitu. Sekarang kan usianya walaupun aku lihat gini, mungkin ada banyak gadis seusia dia yang main drama juga, tapi aku lihat saya makanya bilang saya berharap Anda tidak cepat dewasa gitu loh, karena aku masih ingin ngeliat dia kelucuan dia gitu, walaupun 23 ya kalau nggak salah 20-an lah dia usianya, 20 lebih. Saya berharap, saya bilang Anda tidak cepat dewasa, karena aku masih ingin ngeliat kelucuan dia dalam bermain film. Dia kan film komedi romantis yang bikin aku suka, itu yang aku tonton dari film dia itu yang bikin aku suka. Belum saya ikuti film drama yang lain juga bagus, nggak neko-neko orangnya, walaupun kadang-kadang kurang gimana ya, bukan tipe tontonan aku misalnya film atau dramanya, tapi karena kita suka sama artisnya, senang jadinya, tetap senang walaupun ada yang lebih bagus temanya, pengkarakterannya, segala macamnya, tapi beda kalau bukan tipe artis yang kita ikuti, yang aku ikuti itu rasanya beda. Seriusan enak banget dengan sambal kacang lele. Pecel lele kan juga kadang-kadang ada rasa-rasa bukan kacang sih sebenarnya, kayak apa ya, kemiri, ditambahin kemiri gitu, mirip-mirip jadi sambal kacang. Karena yang aku rasakan kemiri sama kacang hampir mirip-mirip ya rasanya. Ini enak, gurih loh jatuhnya, makin gurih. Yang terutama tetangga sih, maaf ya kalau aku introvert, makin introvert, bukannya aku nggak percaya sama kalian, tapi aku pengalaman hidupnya buruk banget interaksi dengan orang, jadi makanya saya lagi belajar untuk menghindari gosip. Kalau kumpul-kumpul bergosip buat apa gitu loh, jadi lebih baik aku jaga jarak dari awal. Aku percaya sama tetangga, tapi kan ada pihak-pihak lain nanti yang ngerecokin hubungan baik, jadi aku pikir lebih baik jaga jarak dari sekarang gitu loh. Karena kenapa? Karena saking sayangnya saya nggak mau ada apa ya, ada clash hanya gara-gara hal yang sebenarnya nggak penting buat aku, tuh nggak penting gitu loh sebenarnya. Yang harusnya tidak jadi masalah, minta maaf lah. Aku ngerasa sih ya pasti nggak nyaman lihat aku yang kayak jaga jarak banget itu kan. Itu lebih kebaikan lah, jangan sampai di masa yang akan datang ada hal-hal yang katakanlah clash kayak gitu ya. Saya mencoba untuk tidak bergosip kalau udah ngumpul kan, apalagi kalau kadang-kadang sekalinya sharing, tidak suka dengan nasihat atau masukan kita juga kadang bikin masalah gitu ya. Jadi aku pikir ya apapun itu yang terbaik lah sebenarnya. Aku bukan tipe orang yang ikuti aja lah apa yang dia mau, bukan tipe seperti itu. Kalau memang ada sedikit yang harus dibenarkan ya aku sampaikan. Tapi sehalus apapun aku tahu bakalan, kalau orang udah nggak suka dikasih masukan ya bakalan nggak suka, langsung frontal gitu loh. Aku pikir tidak banyak yang mau mendengarkan, tapi lebih banyak yang inginnya didengarkan. Aku ngerti banget. Satu sisi aku pengen diam karena untuk kebaikan interaksi hubungan aku dengan teman-teman. Sisi lain ini akan menghancurkan lu di masa yang akan datang, dan ini nggak bagus. Bukan hanya lu yang jadi korban, ada pihak-pihak lain juga yang terlibat di dalamnya. Ini aku kadang serba salah teman, aku serba salah. Lu tahu kok, kadang-kadang dia sendiri kadang udah tahu gitu loh, udah tahu seperti apa permasalahannya.
tapi kan dia ada kepentingan, ada kecenderungan kayak gitu. Jadi di sini saya ngomongnya ya, kalau saya introvert maklumin kan, ya jangan terlalu memaksakan lah, jangan harus memaksa saya harus, kamu harus keluar dari zona aman segala macam. Ya aku juga ngerti sih, saya lagi belajar, makanya saya kenapa dengan ini juga ada interaksi dengan orang luar. Saya dengan sarana YouTube itu sebenarnya cara saya interaksi dengan orang luar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah habis, nggak dikit, ini kepanjangan videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.